Selamat datang di channel saya, selamat datang kembali. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya yang selama ini selalu memberikan saya motivasi, dukungan, dan selalu memberikan saran serta masukannya. Terima kasih banyak. Buat semuanya, terima kasih udah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, dan udah komen. Buat yang baru mampir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Aku melangkah gontai menelusuri trotoar. Hiruk-pikuk kendaraan berlalu lalang mengiringi langkahku. Malam sudah mulai menjelang. Orang-orang sedang sibuk menuju ke rumahnya masing-masing setelah seharian lelah berjuang. Pikiranku menerawang melayang tak tentu arah. Terngiang kembali percakapanku dengan Dr. Dewi sore tadi. Sinta harus menjalani cangkok sumsum tulang. Leukemia yang dideritanya sudah semakin parah. Suara Dr. Dewi lembut. Namun sebelumnya kami akan melakukan kemoterapi atau radioterapi dosis tinggi, yang berarti Sinta harus diinfus dan harus dirawat inap selama beberapa hari di rumah sakit ini. Dr. Dewi melanjutkan. Aku hanya terdiam. Selain merasa kasihan mengetahui penyakit yang diderita oleh Sinta, aku juga sangat bingung tentang biaya yang harus saya tanggung untuk semua pengobatan itu. Sinta adik perempuanku satu-satunya. Sejak ibu meninggal 2 tahun lalu, Sinta sudah menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Ayah meninggalkan kami bertiga ketika Sinta masih dalam kandungan. Saat itu aku masih berusia 6 tahun. Ayah lebih memilih perempuan selingkuhannya daripada mempertahankan rumah tangganya dengan ibu. Setidaknya itu yang ibu ceritakan padaku tentang ayah. Sejak saat itu, aku memang tidak pernah lagi bertemu dengan ayah, apalagi Sinta. Ia bahkan hampir tidak tahu rupa ayah. Ibu membesarkan kami sendirian. Ia bekerja keras menjadi tukang cuci keliling untuk bisa membiayai kami sekolah. Namun, upah yang ibu dapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang kami butuhkan. Sampai akhirnya aku harus berhenti sekolah saat aku masih duduk di bangku SMP. Untuk membantu ibu, aku kadang sering menjadi pengamen bersama beberapa orang teman di jalanan. Aku pernah jadi buruh angkut di pasar. Jadi kuli bangunan juga pernah aku jalani. Kehidupan yang sangat keras di ibu kota membuat aku sering menelan kepahitan. Aku harus bekerja keras untuk membantu ibu dan untuk biaya sekolah adikku, Sinta. Namun nasib sepertinya memang tidak pernah memihak padaku. Ibu akhirnya meninggal. Ia ternyata menderita penyakit jantung selama ini. Namun beliau selalu menyembunyikannya. Aku dan Sinta tentu saja merasa sangat terpukul dengan kepergian ibu. Rasanya sebagian dunia kami hilang. Kami tidak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Tapi sebagai kakak tertua, tentu saja aku harus terlihat kuat. Aku tak ingin Sinta semakin terpukul.
Aku pikir setelah kepergian ibu semuanya akan membaik. Meski aku tetap harus bekerja keras untuk biaya hidup kami dan juga untuk biaya sekolah Sinta. Tentu saja untuk bekerja aku hanya bisa mengandalkan tenagaku, karena aku tidak punya ijazah apa-apa. Aku berhenti sekolah aja ya mas, ucap Sinta suatu hari padaku beberapa bulan setelah kepergian ibu. Jangan Sin, kamu harus tetap sekolah. Kamu gak usah khawatir tentang biayanya. Mas akan berusaha sekeras mungkin, balasku penuh keyakinan. Kami masih tinggal di rumah kontrak kecil yang harga sewanya tidak terlalu mahal. Meski akhir-akhir ini aku mulai sering menunggak pembayarannya. Untunglah si pemilik kontrakan itu sangat mengerti keadaan kami. Namun untuk kesekian kalinya keberuntungan tidak berpihak padaku. Sinta ternyata menyimpan penyakit yang selama ini berusaha ia pendam sendiri. Sinta sering mengalami mimisan dan sakit kepala mendadak. Awalnya ia mencoba mengabaikan hal tersebut karena tidak ingin menambah bebanku. Namun lama-kelamaan penyakitnya justru semakin parah hingga ia beberapa kali harus pingsan di sekolah karena kelelahan. Akhirnya aku memutuskan untuk membawa Sinta ke rumah sakit. Dan seperti yang dokter katakan, Sinta mengalami penyakit leukemia akut yang membuat ia menjalani perawatan intensif. Dan tentu saja itu semua butuh biaya yang sangat besar. Beberapa kali aku menarik napas dalam. Rasanya ini semua terlalu berat bagiku. Aku masih 18 tahun saat ini, tapi aku sudah harus menanggung beban yang sudah tidak sanggup aku pikul sendiri. Aku sudah tidak punya siapa-siapa di kota ini. Meskipun ada beberapa orang kerabat, tapi kehidupan mereka juga sangat sulit. Dan lagi pula, untuk orang-orang seperti kami, tidak akan ada yang mau mengakui kami sebagai saudara. Karena begitulah kehidupan. Jika kita miskin, tidak ada yang akan mengaku saudara. Namun, jika kita kaya dan sukses, musuh pun bisa mengaku sebagai saudara. Aku duduk di sebuah bangku taman dalam keremangan malam itu. Suasana di taman itu cukup ramai, mengingat itu adalah malam minggu. Pikiranku kembali melayang, membayangkan Sinta yang sekarang terbaring di kamar inap rumah sakit. Total biayanya bisa mencapai 800 juta atau bahkan 1 miliar rupiah. Dokter Dewi menjelaskan lagi. Selain itu, kita juga butuh pendonor sumsum tulang. Kecuali pada kondisi Sinta, ia bisa melakukan transplantasi sumsum tulang autogenous atau transplantasi dari tubuhnya sendiri. Dan jika itu terjadi, maka biaya yang dibutuhkan tidak akan sebesar itu, tapi tetap mencapai ratusan juta. Dokter Dewi melanjutkan, apa yang akan terjadi pada Sinta jika semua itu tidak dilakukan, dok? Tanyaku dengan suara parau. Hal terburuknya adalah kematian. Meski ada beberapa penderita leukemia yang bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun meski tidak melakukan transplantasi sumsum tulang, jawab Dokter Dewi tegas. Namun kami sangat menyarankan untuk tetap melakukan semua prosedur tersebut agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, lanjutnya, yang membuatku semakin terhenyak. Suasana di taman itu semakin ramai. Aku sengaja duduk sedikit jauh dari keramaian itu. Pikiranku benar-benar kacau. Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan Sinta sangatlah besar. Aku sudah pasti tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam waktu beberapa hari. Saat dalam kebingunganku itu, tiba-tiba seseorang duduk di dekatku.
Ia seorang laki-laki paruh baya dengan tubuh yang sedikit tambun. Laki-laki itu terlihat menyalakan rokoknya sambil ia melirik menatapku. "Rokok," tawarnya padaku dengan suaranya yang khas. Aku hanya menggeleng ringan sambil menyunggingkan senyum tipis. "Sendirian aja?" tanya laki-laki itu lagi. Ia terlihat menghirup asap rokok yang baru saja ia keluarkan dari mulutnya. "Iya bang," jawabku singkat. Laki-laki yang tidak aku kenal itu mulai mengajakku mengobrol dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang membuatku jadi sedikit terhibur. Laki-laki itu bernama Donald. Setidaknya itu yang ia sebutkan ketika kami akhirnya berkenalan. "Iqbal," balasku menyebutkan namaku. Mas Donald terlihat sangat ramah dan supel. Aku jadi betah ngobrol dengannya. Semakin lama, pembicaraan kami semakin menjurus ke arah pribadi kami masing-masing. Mas Donald bahkan sengaja memesan beberapa makanan ringan dan juga minuman untuk kami berdua. Mas Donald ternyata memiliki sebuah spa yang mempekerjakan beberapa orang terapis dan karyawan. Saya sudah punya 20 spa di beberapa kota, tapi di Jakarta ini yang paling besar dan ada di 2 lokasi berbeda. Jelas Mas Donald lagi melanjutkan ceritanya. Aku lebih sering diam selama pembicaraan tersebut. Terus terang, aku merasa sangat kagum akan keberhasilan Mas Donald dalam hidup dan bisnisnya. Mas Donald juga sudah menikah dan sudah punya 2 orang putri. Istri dan anak-anakku kebetulan lagi di rumah neneknya di Solo. Jadi daripada suntuk di rumah, aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Kebetulan juga rumah kami dekat-dekat sini, ujar Mas Donald lagi. "Oh ya, kamu masih kuliah atau kerja?" tanya Mas Donald kemudian setelah untuk beberapa saat kami hanya terdiam. Aku menarik napas dalam, lalu mencoba menceritakan segelumit perjalanan hidupku kepada Mas Donald. Meskipun aku baru mengenalnya, tapi sepertinya Mas Donald orang yang baik dan juga ramah. "Kamu mau jadi terapis di tempatku?" tanya Mas Donald tiba-tiba setelah ia dengan seksama mendengarkan cerita kepedihan hidupku. "Aku gak punya bakat mas," jawabku spontan. "Jadi terapis gak perlu bakat, yang penting punya kemauan dan mau belajar. Jika kamu bersedia, nanti akan ada yang mengajarkan kamu," ucap Mas Donald. "Kebetulan di tempatku yang baru lagi butuh terapis, dan aku rasa kamu cocok jadi terapis, karena aku lihat tubuh kamu lumayan atletis dan berotot. Tampang kamu juga lumayan," lanjutnya lagi. "Emang ada hubungannya ya mas, itu semua dengan pekerjaan seorang terapis?" tanyaku terdengar polos. "Jelas ada hubungannya Bal, karena jika terapisnya menarik secara fisik, pelanggan pasti akan merasa betah dan..." Ucapan Mas Donald tertahan. "Dan apa mas?" tanyaku penasaran. "Bukan apa-apa, nanti kamu juga akan tahu kalau kamu berminat sih," balas Mas Donald diplomatis. Aku terdiam kembali. Aku bukannya tak berminat, meski aku tidak tahu pasti seperti apa sebenarnya pekerjaan seorang terapis itu. Aku hanya tahu kalau seorang terapis biasanya bekerja memijat orang-orang, dan aku tidak punya keahlian dalam bidang itu. Lagi pula yang aku butuhkan saat ini adalah uang ratusan juta untuk biaya rumah sakit Sinta. Kalaupun aku menerima tawaran Mas Donald untuk bekerja di tempatnya, gajiku sudah pasti tidak cukup untuk biaya tersebut, meski aku juga butuh pekerjaan tetap. Selama ini aku bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang, asalkan halal. Dan jika ada kesempatan untuk bekerja tetap seperti yang ditawarkan Mas Donald, rasanya itu mungkin jauh lebih baik.
"Kamu kenapa?" tanya Mas Donald tiba-tiba yang melihat aku murung. Aku menarik napas lagi, kali ini sangat panjang, kemudian menghempaskannya perlahan. Aku meneguk minuman terakhirku yang tadi ditraktir Mas Donald. Perlahan aku mulai menceritakan tentang Sinta pada Mas Donald. "Aku butuh uang yang sangat banyak, Mas," ucapku mengakhiri. Mas Donald terdiam beberapa saat. Ia terlihat sedang berpikir. "Aku bisa meminjamkan uang sebanyak itu sama kamu. Tentu saja dengan perjanjian secara tertulis bahwa kamu akan melunasi hutang tersebut melalui pemotongan gaji kamu setiap bulannya. Mungkin akan butuh waktu bertahun-tahun untuk kamu melunasinya. Tapi jika kamu bisa mendapatkan tip yang besar dari para pelanggan, hutang itu akan cepat lunas. Kamu hanya harus bisa memuaskan para pelanggan di tempatku." "Bagaimana cara memuaskan mereka?" tanyaku penasaran. "Nanti kamu juga tahu. Itu jika kamu ingin punya pendapatan yang besar," jawab Mas Donald lagi. Aku terdiam lagi. Meski aku tidak tahu pasti apa maksud dari kalimat Mas Donald, tapi aku yakin hal itu bukanlah sesuatu yang baik. Tapi untuk saat ini, aku tidak lagi memikirkan hal itu baik atau tidak. Yang penting aku bisa mendapatkan uang untuk biaya berobat Sinta. Aku memasuki sebuah spa yang sangat besar. Tempat itu memang masih terlihat baru. Ada 4 lantai dalam gedung bertingkat tersebut. Mas Donald memperkenalkanku pada para pekerja lainnya. Ya, akhirnya aku menerima tawaran dari Mas Donald. Meski aku harus menandatangani kontrak untuk melunasi semua hutangku. Sinta sudah mulai menjalani prosedur pengobatannya, dan aku sudah melunasi semua biaya pengobatan tersebut. "Ini namanya Regen. Ia yang akan membimbing kamu sampai kamu mahir melakukan semuanya," ucap Mas Donald sambil memperkenalkanku dengan seorang laki-laki bertubuh kekar. Regen memakai seragam ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang berotot. Kami mulai mengobrol setelah Mas Donald meninggalkan kami dalam ruangan tersebut. Ada beberapa terapis lainnya di sana. Mereka semua memang memiliki bentuk tubuh yang sangat atletis. Sepertinya hal itu sudah menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang terapis di tempat Mas Donald. Kita punya banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Ada perempuan dan ada juga laki-laki. Tapi kebanyakan yang datang biasanya kaum laki-laki. Dan biasanya mereka orang-orang kaya. Jelas Regen lagi padaku. Regen mulai mengajarkanku teknik memijat dari dasar. "Sebenarnya ini tidak begitu penting, tapi kamu memang harus menguasainya," ucap Regen lagi menjelaskan. "Yang penting itu kamu mau melayani mereka dan membuat mereka puas, terutama para lelaki," lanjut Regen. Aku mulai mengerti maksudnya. "Tapi apa harus lelaki?" tanyaku pada Regen. "Laki-laki biasanya akan membayar lebih mahal kalau kita mau melayani mereka," balas Regen santai. Tapi suaraku tertahan membayangkan hal tersebut. "Udah, kamu nikmatin aja. Dulu awalnya aku juga merasa geli dan jijik. Tapi yang penting kita dapat uang yang banyak dari mereka," ucap Regen tegas yang membuatku terdiam. Hutangku pada Mas Donald sangat banyak. Jika hanya mengandalkan gajiku, aku rasa aku tidak akan pernah bisa melunasinya. Jadi aku memang harus melakukan seperti yang disarankan Regen dan Mas Donald.
Pelanggan pertamaku, namanya Mas Yudi, pria Tambun berperut buncit. Kulit Mas Yudi cukup bersih dan tergolong putih, wajahnya juga tidak terlalu tampan. Aku mulai merasa mual membayangkan aku dan Mas Yudi bergumul. Tapi sebagai seorang terapis baru, aku harus profesional dalam bekerja. Aku mulai melakukan pemijatan pada Mas Yudi seperti yang diajarkan Regen padaku. Mas Yudi cukup ramah, ia mengajak aku mengobrol sepanjang pemijatan. Hingga bagian pertama itu selesai, dan bagian terakhir ini yang sulit bagiku. Aku sudah bayar mahal loh buat kamu. Kata Regen, kamu orang baru dan masih perjaka, ucap Mas Yudi saat ia berusaha menyentuh tubuhku. Aku gemetaran. Seumur hidup aku belum pernah melakukan hal tersebut. Bahkan dengan perempuan pun aku tidak pernah benar-benar dekat. Kepahitan hidup yang harus aku jalani setiap hari membuatku tidak punya kesempatan untuk merasakan hal tersebut. Aku juga bakal kasih kamu tip yang besar jika kamu bisa membuatku puas, lanjut Mas Yudi lagi sambil terus menjalankan aksinya. Aku menarik napas dan memejamkan mata. Kamu nikmati aja, yang penting itu uangnya. Terngiang kembali ucapan Regen tempo hari. Akhirnya aku hanya pasrah. Mas Yudi juga sangat mengerti kalau aku belum pernah melakukan hal tersebut. Untuk itu, ia yang sangat berperan. Pria yang kuperkirakan sudah berumur 40 tahun itu mulai meraba-raba bagian tubuhku. Kamu sangat kekar, Bal, dan kulitmu eksotis. Aku suka laki-laki berkulit gelap seperti kamu. Pasti kamu kalau main juga lama. Suara Mas Yudi terdengar seperti sebuah desahan. Aku masih memejamkan mata. Sekuat mungkin aku menahan rasa geli dan jijikku. Tak pernah kusangka aku akan terjerumus di sini, menjadi pelayan bagi para kaum lelaki yang memiliki gairah menyimpang. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Mungkin beginilah takdirku. Nasib yang selama ini tidak pernah memihak padaku tiba-tiba terasa seakan memaksaku menjalani kehidupan yang sama sekali tidak aku inginkan. Tapi siapa yang bisa melawan takdir? Apalagi untuk laki-laki miskin seperti diriku. Tidak banyak pilihan dalam hidup ini untuk orang-orang sepertiku. Mungkin sebagian orang tidak setuju dengan apa yang aku lakukan. Tapi aku bosan menjadi orang miskin dan serba kekurangan. Aku juga ingin menikmati hidup ini, meski dengan cara yang salah. Hari-hari selanjutnya, aku semakin sering mendapatkan pelanggan. Aku juga sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Aku selalu mendapat tips yang besar dari setiap pelangganku, terutama yang pelanggan laki-laki. Mereka selalu merasa puas dengan apa yang aku lakukan pada mereka. Kondisi Sinta, adikku, juga semakin membaik. Ia sudah kembali ke rumah kontrakan kami, meski masih harus melakukan kontrol setiap minggunya. Aku tidak bercerita apapun pada Sinta. Sinta juga tidak berani bertanya padaku. Namun yang pasti, aku sekarang jadi jarang di rumah. Aku lebih sering di tempat kerja. Bahkan, aku sering keluar masuk hotel untuk memenuhi panggilan para pelanggan. Uang yang aku kumpulkan juga sudah cukup banyak. Meski tentu saja, sebagian besarnya aku gunakan untuk mencicil hutangku pada Mas Donald. Seperti yang Mas Donald katakan,
Aku bisa saja melunasi semua hutangku dalam waktu dekat jika aku bisa membuat para pelanggannya merasa puas. Aku mau kamu berhenti jadi seorang terapis. Itu suara Pak Brata. Pria tua yang sudah kepala 5 itu sudah menjadi pelangganku selama beberapa bulan terakhir ini. Aku ingin kamu melayaniku saja, dan aku akan membelikanmu sebuah rumah untuk tempat kamu tinggal. Lanjut pria berwajah manis itu. Meski bertubuh sedikit kurus, namun Pak Brata masih terlihat segar. Pak Brata sudah menikah beberapa tahun lalu dan bahkan sekarang beliau sudah mempunyai cucu. Pak Brata memang seorang pengusaha sukses yang mempunyai kehidupan yang sangat mapan. Kadang aku merasa iri kepada orang-orang seperti Pak Brata. Mereka hidup enak dan bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuk membeli orang-orang sepertiku. Biasa itu terjadi kalau mereka mulai merasa nyaman dengan kita. Mereka pasti akan menawarkan hal tersebut. Ucap Regen suatu hari padaku ketika aku bercerita tentang Pak Brata. Ada beberapa orang terapis yang menerima tawaran tersebut dan memilih berhenti menjadi seorang terapis. Bukan pilihan yang salah sih, lanjut Regen. Tapi kita harus menyadari bahwa mereka punya keluarga. Dan sangat mungkin ketika mereka akhirnya bosan dengan dunia gay dan memilih untuk hidup normal, kita akan dicampakkan. Regen melanjutkan lagi. Karena itu, aku selalu menolak setiap ada tawaran seperti itu. Meski sebenarnya aku juga tidak kuat hidup seperti ini. Suara Regen lemah. Dari beberapa yang menerima tawaran tersebut, banyak yang akhirnya kembali menjadi terapis karena sudah dicampakkan om-omnya tersebut. Regen masih melanjutkan kalimatnya. Tawaran yang diberikan Pak Brata sangat menarik. Aku bahkan sudah menceritakan tentang hutangku pada Mas Donald, dan Pak Brata bersedia melunasinya. Namun dari cerita Regen barusan, aku mulai menjadi ragu untuk menerima tawaran tersebut. Meski bekerja sebagai seorang terapis, aku tetap menjalani kehidupan normalku seperti biasa. Orang-orang tahu kalau aku bekerja di spa, tapi orang-orang tidak tahu apa sebenarnya yang aku lakukan di sana. Begitu juga Sinta, adikku, yang sekarang sudah masuk SMA. Kami juga sudah pindah ke kontrakan yang lebih baik, karena penghasilanku setiap bulannya sudah lebih daripada cukup. Dalam kehidupan normalku, aku akhirnya berkenalan dengan seorang mahasiswi cantik. Namanya Ningsih, seorang gadis imut yang kuliah di Fakultas Hukum, calon pengacara. Begitu biasa aku menyebutnya. Ningsih tidak tahu kalau aku bekerja di spa. Aku sengaja merahasiakannya karena takut Ningsih akan menjauhiku. Aku dan Ningsih akhirnya pacaran, meski aku masih menyembunyikan sebagian besar hidupku pada Ningsih. Aku jatuh cinta pada Ningsih, begitu juga sebaliknya. Kami menjalani hubungan kami dengan indah, selayaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Hingga setelah hampir 6 bulan pacaran, Ningsih berniat untuk memperkenalkanku dengan orang tuanya. Aku takut, Ning, ucapku, mencoba menolak hal tersebut. Kamu gak usah takut, Bal.
Mama papa orangnya baik kok, balas Ningsih berusaha meyakinkanku. Karena terus didesak, aku pun akhirnya mengikuti keinginan Ningsih. Setidaknya aku ingin menunjukkan pada Ningsih kalau aku memang serius dengannya. Namun, seperti biasa, nasib baik tidak selalu memihak padaku. Saat aku di rumah Ningsih, di sanalah aku bertemu Pak Brata. Yah, Pak Brata ternyata adalah ayah kandung Ningsih. Ningsih merupakan anak bungsu dari Pak Brata. Anak pertamanya sudah menikah dan sudah punya seorang putra. Pertemuan tak sengaja itu tentu saja membuat aku merasa terpukul. Meski selama di rumah Ningsih, baik Pak Brata maupun aku berusaha bersikap biasa saja dan berpura-pura tidak saling kenal. Oh, jadi Iqbal ini bekerja di perusahaan, ucap Pak Brata di tengah perbincangan kami. Aku tahu, pertanyaan itu Pak Brata lontarkan hanya untuk menyindirku yang telah membohongi anak gadisnya. Iya Pak, jawab Ningsih terdengar sangat yakin. Aku lebih banyak diam selama berada di sana. Pikiranku tiba-tiba kacau. Dunia menjadi begitu sempit bagiku. Bagaimana mungkin aku bisa berpacaran dengan anak salah seorang pelangganku? Tapi semua sudah terjadi. Aku dan Ningsih sudah terlanjur saling jatuh cinta. Meski aku tahu Pak Brata tidak akan pernah merestui hubungan kami, dan itu merupakan nasib buruk bagiku. Untuk pertama kalinya aku menjalin hubungan secara normal dengan orang yang aku cintai. Justru aku harus menghadapi tantangan yang begitu besar. Pak Brata sudah pasti akan melakukan apa saja untuk menghancurkan hubunganku dengan Ningsih. Apalagi ia punya kekuasaan besar untuk melakukan apa saja. Nyaliku terasa ciut tiba-tiba. Perasaan takut menghantuiku sepanjang waktu. Dan malam itu, Pak Brata sengaja memesanku. Aku tidak tahu apa yang akan Pak Brata lakukan padaku. Namun, aku tetap memenuhi panggilannya di sebuah hotel. Kamu pikir kamu bisa seenaknya pacaran dengan anakku, sementara aku tahu pekerjaanmu seperti ini. Garang suara itu kudengar saat Pak Brata menatapku tajam di dalam kamar hotel tersebut. Maaf Pak, aku nggak tahu kalau Ningsih adalah anak Pak Brata. Suaraku bergetar, namun aku beranikan diri menatap kembali Pak Brata. Dan sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Suara itu masih terdengar kasar di telingaku. Tapi aku sangat mencintai Ningsih, Pak. Balasku cukup berani. Dan kamu cukup tahu apa yang akan saya lakukan untuk mencegah hal tersebut. Pak Brata berujar sambil melangkah mendekat. Kamu tahu, aku bisa melakukan apa saja untuk membuat kamu berhenti mencintai anakku. Lanjut Pak Brata lagi. Kali ini aku terdiam. Pak Brata sepertinya benar-benar marah padaku. Tinggalkan Ningsih dan hidupmu akan aman. Tapi jika kamu tetap nekat, kamu akan tahu akibatnya. Ucapan yang mengandung ancaman itu benar-benar membuatku menciut.
Biar bagaimanapun, aku cukup tahu Pak Brata, ia bukan orang yang gampang menerima kekalahan, apalagi dari seseorang seperti diriku. Setelah berkata demikian, Pak Brata pun melangkah keluar dari kamar hotel itu. Kali ini, ia tidak ingin aku melakukan apapun untuknya, kecuali meninggalkan Ningsih. Sepertinya Pak Brata sudah sangat membenciku saat ini, dan kebencian seperti itu bisa saja berakibat fatal bagiku. Tapi aku terlalu mencintai Ningsih. Aku tak sanggup berpisah darinya. Namun, aku juga tidak ingin kehilangan kehidupanku yang sekarang. Mata Ningsih memerah menahan tangisnya saat aku akhirnya mengajak ia bertemu di pinggiran sebuah pantai. Aku dengan cukup berat meminta Ningsih untuk melupakanku. Beri aku alasan yang cukup masuk akal, Bal. Kenapa kita harus saling melupakan setelah semua yang telah kita lalui selama ini? Ucap Ningsih akhirnya dengan suara serak. Kita ini berbeda, Ning. Kamu anak orang terpandang, sementara aku cukup tahu siapa diriku. Balasku dengan nada pilu. Tapi bukannya kamu sudah bekerja di sebuah perusahaan besar, Bal? Ningsih berujar dengan cukup lantang, mengimbangi suara deburan ombak di pantai. Aku bohong soal itu sama kamu, Ning. Aku sebenarnya hanya seorang terapis. Kali ini justru suaraku yang terdengar bergetar. Aku hanya menunduk, tak sanggup menentang tatapan mata indah milik Ningsih. Ningsih mengerutkan kening mendengar kalimat tersebut. Aku yakin ia cukup terkejut mendengar kejujuranku barusan. Tapi bagiku itu tidak merubah apapun, Bal. Tidak ada bedanya bagiku, karena aku mencintai kamu dengan apa adanya dirimu. Ucap Ningsih terdengar mantap. Tapi kita berbeda, Ning. Kita seperti langit dan bumi. Kita tidak akan pernah bisa menyatu. Ujarku sambil menyunggingkan senyum tipis mendengar kalimatku sendiri yang mirip sebuah syair itu. Tapi kemudian senyumku kembali hilang. Ada yang terasa tergores di hatiku. Bagiku gak ada bedanya, Bal. Mama papa juga tidak mempermasalahkan hal itu. Balas Ningsih lirih. Iya, aku tahu. Mereka baik. Mereka tidak pernah memandang seseorang dari status sosial. Ucapku lagi. Tapi itu saja tidak cukup, Ning. Perbedaan di antara kita terlalu dalam. Kamu jangan pernah mentiadakan kenyataan itu. Lanjutku. Omong kosong. Itu hanya alasan kamu saja, Bal. Karena sebenarnya kamu tidak pernah mencintaiku, kan? Kali ini suara Ningsih cukup tinggi. Bukan lagi karena melawan suara deburan ombak, tapi karena ia sepertinya sangat kecewa dengan keputusanku. Aku sangat mencintai kamu, Ning. Balasku tegas. Lalu kenapa kamu ingin kita berpisah, Bal? Beri aku alasan yang jelas, Bal. Suara Ningsih mulai memelan kembali. Karena aku tahu siapa papa kamu, Ning. Beliau bukan orang sembarangan. Apa kata rekan-rekan bisnisnya jika mereka tahu anak gadisnya berpacaran dengan seorang terapis? Suaraku mulai parau. Aku tidak peduli. Sudah berapa banyak kamu membohongiku, Bal. Karena aku tahu kamu orang baik. Karena aku juga sangat mencintai kamu.
Jika kamu juga mencintaiku, kita akan berjuang bersama, Bal. Kita akan menghadapi semua itu bersama-sama. Lembut suara Ningsih. Ia memainkan pasir yang sejak tadi kami duduk di atasnya. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup susah, kerja keras, banting tulang, namun selalu saja nasib tak memihak padaku. Cita-citaku, keinginanku tenggelam karena aku kurang beruntung sebagai seorang Iqbal di dunia ini. Tapi sebagai laki-laki dan untuk tetap bertahan hidup, tentu saja aku harus kuat menghadapi kegagalan demi kegagalan yang aku alami. Tapi sekarang aku hampir tidak yakin pada diriku sendiri kalau aku akan mampu meraih sedikit saja dari semua keinginanku. Aku mengakhiri kalimatku dengan sebuah helaan napas panjang. Sekali lagi aku tersenyum kecut mendengar kalimatku barusan. Aku bak seorang penyair yang kehilangan arah. Justru itu seharusnya yang membuatmu semakin kuat, Bal. Ningsih berucap pelan. Terutama untuk memperjuangkan cinta kita. Lanjutnya. Entahlah, Ning, seandainya saja bukan kamu, mungkin ceritanya akan berbeda. Balasku pilu. Hatiku benar-benar terasa sakit. Kamu pengecut, Bal. Tiba-tiba Ningsih berucap cukup keras. Ia bangkit dari duduknya lalu berdiri memunggungiku. Aku terdiam sesaat, mencoba menahan rasa sakit di hatiku. Aku bukan saja pengecut, Ning. Aku bahkan tidak punya nyali untuk jujur sama kamu dari awal. Aku juga tidak punya nyali untuk sekedar bermimpi memiliki kamu. Ucapku akhirnya dengan nada sangat pelan. Kuburlah mimpimu dengan segala rasa takutmu, Bal. Aku pikir kamu lelaki hebat. Aku pikir kamu bisa menjadi pelabuhan terakhirku. Tapi kamu tak lebih dari seorang lelaki frustasi yang terlalu takut menghadapi kenyataan. Ningsih berucap sambil mulai melangkah menjauh. Satu hal yang harus kamu tahu, Bal, aku akan selalu mencintai kamu meski hal itu terasa sangat menyakitkan bagiku. Kali ini Ningsih berucap dengan sedikit berteriak karena ia sudah cukup jauh dariku. Aku masih terpaku menatapi butiran pasir yang menyelimuti kakiku. Hatiku hancur. Aku merasa sangat kecewa dengan diriku. Sekali lagi, nasib tak benar-benar memihak padaku. Kalian pernah tahu? Mahasiswa frustasi atau profesor senewet. Aku merasa seperti mereka sekarang. Punya ambisi, punya cita-cita, tapi tidak mungkin merealisasikannya. Membuat aku semakin merasa sangat tidak berharga. Mungkin harga diriku memang telah mati semenjak aku memutuskan untuk menerima tawaran menjadi seorang terapis dari Mas Donald. Tapi aku melakukan itu semua demi menyelamatkan nyawa adikku. Namun, apapun alasannya, aku memanglah sangat tidak pantas untuk mencintai Ningsih. Bukan saja karena Ningsih adalah anak orang kaya, tapi juga karena Ningsih gadis baik-baik. Ia pantas mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dari diriku, yang sudah terlanjur menjadi hina ini. Hari-hari selanjutnya semakin terasa berat bagiku. Bukan saja karena aku baru saja kehilangan orang yang aku cintai, tapi karena semakin lama aku sudah mulai jarang mendapatkan pelanggan. Apalagi semenjak kehadiran terapis baru di tempat kami.
Aku tidak lagi punya pamor di sana. Begitulah perputarannya di tempat ini, Bal. Saat ada anak baru masuk, maka yang senior-senior seperti kita akan sering terabaikan. Ucap Regen, menjawab keherananku. Karena itu juga, Mas Donald selalu berusaha mencari terapis-terapis baru untuk meningkatkan pendapatannya. Lanjut Regen lagi yang membuatku semakin merasa pilu. Hutangku pada Mas Donald masih separuh lagi, dan akan terus bertambah dengan bunganya yang terus naik setiap tahunnya. Aku baru menyadarinya. Ternyata Mas Donald bukan orang yang baik. Ia seperti sengaja menjebakku, memanfaatkan keterpurukanku. Seperti apapun aku berjuang untuk melunasi hutangku padanya, hutang itu tidak akan pernah lunas, karena bunganya hampir separuh dari nilai pinjamanku. Aku yang cuma lulusan SD memang tidak menyadari hal itu dari awal. Tapi itu semua sudah terlanjur terjadi. Aku harus membayar hutang 2 kali lipat dari yang aku pinjam. Aku merasa bodoh dengan semua itu. Aku pernah mempertanyakan hal tersebut pada Mas Donald. Tapi Mas Donald justru membuatku semakin terpojok dengan memperlihatkan surat perjanjianku dengannya. Yang salah satu poinnya ialah bahwa aku bersedia melunasi hutang itu beserta bunganya 50% dan akan terus bertambah jika dalam 1 tahun aku tidak bisa melunasinya. Aku bahkan baru menyadari hal itu, karena Mas Donald waktu itu mampu meyakinkanku kalau isi surat perjanjian tersebut tidak akan merugikanku. Karena itu, aku tidak membacanya dengan cermat.